Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian tetap sehat, teman-teman mahasiswa di lingkungan masing-masing. Ya, kali ini kita bahas pembiayaan dan pendanaan usaha. Bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat ya? Semoga sehat dan melaksanakan aktivitas dengan lancar. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Apakah senang? Apakah sedih? Bahagia? Atau malah bertanya-tanya? Kita motivasi diri, hari ini saya sehat, hari ini saya bahagia, supaya muncul energi positif dalam diri kita untuk melaksanakan aktivitas dengan senang, ceria, dan sehat. Begitu. Semoga di tempat masing-masing kalian diberikan selalu kesehatan, beraktivitas dengan lancar. Baik, apa itu pembiayaan usaha? Ya, yaitu bagaimana dana yang digunakan oleh sebuah suatu usaha, ya, di operasionalnya, di kegiatan proses membuat produk, ya, mulai dari belanja bahan baku, kegiatan operasional, peralatan, dan lain sebagainya. Dan bagaimana penerapannya kita bahas selanjutnya. Mari kita mulai dengan ice breaking dulu. Bahan bakar untuk wujudkan mimpi. Bayangkan Bayangkan Anda memiliki mobil yang siap membawa Anda ke tempat impian, tetapi tangki bensinnya kosong. Sehebat apapun ide bisnis Anda, tanpa pembiayaan, pendanaan yang tepat, perjalanan itu akan sulit dimulai. Pendanaan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana Anda merencanakan, mengelola, dan meyakinkan orang lain untuk percaya pada misi visi Anda, dari tabungan pribadi hingga investor besar. Setiap langkah pendanaan adalah cerita tentang keberanian, strategi, rencana yang matang, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana Anda mengisi bahan bakar itu untuk usaha Anda? Siapkah Anda membahas cara-cara kreatif untuk mendapatkan pendanaan yang sesuai? Mari kita mulai. Baik, sebelum kita memasuki inti dari pembahasan, yang saya harapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber modal dan pendanaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis manajemen keuangan usaha kecil. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi solusi dengan crowdfunding dan alternatif pembiayaan. Nah, itu tujuan materi kali ini. Baik, mengapa kita harus belajar pembiayaan usaha? Tentunya semua usaha membutuhkan modal, yaitu uang, biaya. Sehingga kita perlu belajar terkait dengan pembiayaan dalam usaha. Baik, yang pertama, modal. Modal adalah aset yang dimiliki oleh pelaku usaha. Jadi, eh, modal itu apa yang dimiliki, ya? Baik berupa uang, ya, uang tunai, properti atau sumber dana daya lainnya seperti semangat, visi misi, terus optimis, itu bagian juga dari modal yang digunakan untuk operasional bisnis, ya, dengan semangat, ya, dalam hal ini yaitu modal itu dalam bentuk fisik, yaitu uang, properti, dan lain sebagainya. Pendanaan adalah proses mendapatkan modal dari sumber eksternal.
untuk memenuhi kebutuhan bisnis seperti investasi ya dari orang lain, modal kerja dari orang lain, atau dari eksternal ya, dari eksternal silakan. Nah, jenis-jenis modal, modal internal, modal dari diri sendiri, ya, modal dari tabungan sendiri, ya. Yang kedua, modal eksternal, modal dari apa namanya, pelaku bisnis lain, modal dari investasi orang lain, modal dari peminjaman bank, dan lain sebagainya. Tiga, modal campuran berarti antara internal dan eksternal di sini dikombinasikan di proses suatu bisnis, ya, di operasional bisnis. Yang pertama, sumber dana internal. Contohnya di sini tabungan pribadi. Silakan bisa menggunakan simpanan pribadi untuk memulai usaha yang sudah direncanakan sebelumnya bisa kita menabung terlebih dahulu. Atau laba yang ditahan. Bagaimana pada saat modal yang kecil, modal yang utama itu kita gunakan sebagai usaha dan labanya kita buat untuk pengembangan usaha tersebut. Silahkan. Nah, itu modal internal. Modal sumber modal eksternal seperti pinjaman bank, yaitu kredit usaha rakyat, silahkan ya. Terus venture capital seperti bagaimana kita memulai startup digital ya, pakai digital teknologi. Yang ketiga, crowdfunding. Kita apa namanya? Bagaimana kita mengkampanyekan sesuatu hal, tentunya juga dengan mendorong memanfaatkan event tersebut untuk menjual produk kita juga. Ya. Strategi dalam memilih sumber modal. Yang pertama kita lakukan analisis kebutuhan bisnis. Ya, bagaimana apa saja reng-rengannya kebutuhan yang dilakukan nantinya ke depan di usaha kita. Yang kedua, evaluasi risiko dan keuntungan. Bagaimana risikonya ke depannya kita melakukan atau memasarkan produk ini. Bagaimana keuntungannya? Banyak tidak? Berapa persen? Itu bisa dihitung dulu risiko dan keuntungannya. Yang ketiga, pilih sumber yang sesuai tahap usaha. Jadi memilih sumber itu kita yang bertahap ya. Kalau bisa ya startnya dari sumber internal dulu, dari hasil tabungan sendiri atau tabungan keluarga kita baru buka usaha. Jangan mulainya dari pinjam. Sehingga kalau mulainya dari pinjam sumbernya dari eksternal khawatirnya kita apa namanya tidak berjalan usahanya dan juga cicilan masih tetap berjalan di situ. Kita lanjut manajemen modal yang efektif. Bagaimana kita harus merencanakan anggaran dulu, reng-rengannya dulu dari modal, operasionalnya berapa nanti. Ini kombinasikan dengan strategi yang di atas. Yang kedua, kontrol pengeluaran. Jadi controlling itu nanti bagaimana rencana pengeluarannya sudah direncanakan dan kontrol di situ. Tidak boleh ada pengeluaran yang lain dulu. Khususkan dengan apa kebutuhan bahan baku bisnisnya saja. Jangan yang lain dulu. Yang ketiga, pemantauan berkala. Jadi secara berkala pengeluaran berapa bisa dicatat setiap saat. Ya. Setelah usaha selesai hari itu bisa dipantau kembali, evaluasi kembali pengeluaran berapa, keuntungan berapa, dan dipotong dengan aktivitas atau operasional yang dilakukan pada hari itu. Jadi selalu dipantau, dilihat secara berkala kalau bisa. Nah, kita lanjut manajemen keuangan usaha kecil. Kita berangkat dari usaha kecil nih.
Kita harus bisa memanage sekecil apapun namanya usaha. Kalian yang jadi ownernya, kalian yang mengatur, kita yang mengatur itu, ya. Sekecil apapun usaha kita, kita menjadi ownernya, ya. Proses perencanaan, organisasinya seperti apa, mengendalikannya seperti apa, mengawasi, ya. Jadi manajemen keuangan dari semua aspek kita awasi sudah. Kita di manage sedemikian rupa, begitu. Dari usaha kecil, manajemen keuangan mencakup pengelolaan modal, pengaturan arus kas, pengendalian biaya, dan perencanaan investasi. Ya, dari hal-hal kecil, apa yang kita usahakan, dipasarkan, silakan bisa di-manage sedemikian rupa. Ya, teman-teman mahasiswa tentunya sudah bisa memanage itu, ya. Akan tetapi mungkin masih belum melihat bagaimana risiko dan keuntungannya ke depan. Begitu. Silakan bisa di-manage sedemikian rupa di dalam manajemen, khususnya keuangan. Baik, kita lanjut elemen utama dari keuangan, manajemen keuangan, yaitu pengelolaan arus kas. Ya, bagaimana arus, ya, keluar dan keuntungan, pengeluaran dan pendapatan bagaimana. Pengelolaan modal kerja, SDM ini terkait dengan SDM. Yang ketiga, pengendalian biaya, semua aspek, ya, baik biaya biaya langsung, biaya tidak langsung, ya, biaya overhead, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan lain sebagainya, biaya operasional. Tentunya teman-teman mahasiswa sudah tahu karena sudah melewati mata kuliah manajemen keuangan, ya, atau akuntansi atau keuangan ekonomi. Yang keempat, perencanaan keuangan. Perencanaan ini merupakan langkah awal, ya. Bagaimana merencanakan bagian awal, ya, selagi bersamaan dengan visi misi tujuan juga rencana bisnis, juga ada perencanaan keuangan. Silahkan bisa dipraktekkan. Saya yakin mahasiswa bisa memanage hal ini terkait dengan manajemen keuangan. Baik, kita lanjut ke manfaat manajemen keuangan usaha kecil. Yang pertama, manfaatnya menghindari kekurangan dana operasional. Jadi, memanagenya seperti apa harus dicek juga secara berkala. Yang kedua, manfaatnya meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Yang ketiga, manfaatnya mengoptimalkan keuntungan. Yang keempat, manfaatnya memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Nah, itu terkait dengan manfaat manajemen keuangan usaha kecil. Jadi, mulai dari hal yang kecil, manfaatnya ketika di manajemen usaha yang besar tidak jauh beda dengan hal-hal yang seperti ini di situ. Baik, langkah-langkah manajemen keuangan dalam usaha kecil. Yang pertama, kita membuat laporan keuangan. Tentunya di situ dari eh, slide sebelumnya, ya, elemen-elemen utama tadi, ya, arus kas, laba rugi, dan raca keuangan yang setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Yang kedua, mengatur arus kas, keluar masuknya, pembiayaan yang digunakan itu kita harus diatur sebelumnya. Yang ketiga, mengelola modal kerja. Yang keempat, pengendalian biaya. Yang kelima, perencanaan keuangan untuk investasi. Bagaimana nantinya mengembangkan, kita investasikan sedikit, kita tabung sedikit untuk mungkin bisa membuat produk yang inovatif lebih baru lagi atau membuka cabang yang baru. Kita investkan ke situ. Nah, bisa. Crowdfunding dan alternatif pembiayaan. Apa itu crowdfunding? Metode penggalangan dana
dari jumlah besar individu melalui platform daring untuk mendukung proyek, usaha, atau tujuan tertentu. Ini model apa namanya usaha untuk mendapatkan pembiayaan tanpa melalui jalur pendanaan tradisional seperti pinjaman bank atau investor, ya. Crowdfunding ini biasanya bisnis kreatif ini mendapat dukungan langsung dari masyarakat. Ya, biasanya ini apa namanya didukung oleh pemerintah setempat. Nah, itu yang diutamakan. Kalau memang didukung oleh masyarakat setempat, ya alhamdulillah. Sekaligus kita mempunyai produk dijual di situ. Ya, masukkan. Jenis-jenis crowdfunding, ya, dari donasi, dari reward, dari equity, dari debit. Nah, bisa, ya, jadi pendanaan bisa diperoleh dari mana saja. Baik, itu yang dapat disampaikan. Lanjut kepada kita kuis diskusi. Silakan bisa diidentifikasi elemen penting biaya salah satu usaha di lingkungan Anda dan ceritakan. Tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi di kolom komentar. Baik, intisari dari pembelajaran hari ini, modal adalah aset yang dimiliki oleh pelaku usaha, baik berupa uang ataupun properti. Jenis modal terdiri dari modal internal, eksternal, dan campuran. Strategi dalam memilih sumber modal yaitu analisis kebutuhan bisnis, evaluasi risiko dan keuntungan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan bisnis. Crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari sejumlah besar individu memiliki platform daring untuk melalui platform daring untuk mendukung proyek usaha atau tujuan tertentu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Eh, untuk diskusi, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.